Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Diberikan keberlimpahan, diberikan kemudahan oleh semesta, dan dijauhkan semua masalahnya oleh semesta. Di kesempatan kali ini kita masih di pembacaan General Energy Reading untuk zodiak di bulan Agustus mendatang. Sekarang kita masuk di zodiak Libra. Apa kabarmu Libra? Semoga dalam keadaan sehat ya. Diberikan banyak keberlimpahan, kemudahan, ketentraman, dan apapun yang kalian inginkan, kalian bisa manifestasi semua dengan mudah, ringan, dan menyenangkan. Oke. Oke, perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Oke, Kak Libra semua, perkenalkan aku adalah Haikal Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer, dan aku juga seorang fortune teller. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian langsung aja kontak nomor aku yang ada di description box. Kita lihat peruntungan kalian di bulan Agustus nanti, di peruntungan, kesehatan, dan percintaan. Kita akan juga minta energy card dari Lenormand ya, ini kartu ini. Universe, give me clear sign. Apa yang hadir di dalam hidup orang-orang Libra? Oke. Dia tidak mau jatuh, teman-teman, sepertinya. Oke. Ada di Emperor. Di dalam peruntungan kita punya di Emperor. Bagus ya, stabil banget nih secara finansial orang-orang yang berzodiak Libra. Ada Esopan dalam kesehatan, bagus banget. Lagi senang melakukan hal-hal baru nih orang-orang Libra. Di dalam percintaan kita punya The Star. Oke, peruntungan ada The Emperor, kesehatan ada Ace of Wands, dan di dalam percintaan kita punya The Star. Di bottom deck energinya kita punya Nine of Cups. Aku rasa hidup secara majority untuk orang-orang yang berzodiak Libra di bulan Agustus nanti jadi bulan yang sangat penuh mendapatkan banyak ini Nine of Cups ya, ini bottom deck energinya. Jadi aku rasa di bulan Agustus nanti banyak keberlimpahan yang hadir untuk orang-orang Libra, dan doa-doanya akan dikabulkan oleh semesta dengan mudah, ringan, dan menyenangkan gitu. Kenapa? Karena di esensi kartu pertama ya, di energi kartu untuk peruntunganmu, aku rasa ya banyak banget hal yang kayak kalian ini bakal dapatkan dengan mudahnya gitu. Karena esensi kartu di Emperor ini menggambarkan kalian tuh sudah punya stability ya, kayak kalian tuh sudah bisa mengandalkan hasil-hasil di masa lalu, di tahun lalu, di bulan lalu. Jadi kayak untuk terus moving ke bulan-bulan berikutnya, kalian tuh punya securitiesness, punya banyak stabilitas dalam keuangan gitu. Jadi nggak pusing sih menurutku kalau ngomongin tentang uang ya, untuk orang-orang yang berzodiak Libra di bulan Agustus nanti. Ditambah lagi kalau kalian saat ini berbisnis, kartu di Emperor-nya menandakan bisnis kalian akan berkembang sangat pesat dan sesuai dengan lelaku-lelaku yang kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Ini menandakan sebenarnya kartu di Emperor-nya semua bisnis-bisnis yang kalian lakukan saat ini, kalian bahkan melihat dia berkembang dengan syarat yang protektif gitu. Jadi semesta akan berikan kalian kemudahan dalam mengerjakan karir dan usaha-usaha yang kalian kerjakan. Saat ini kalau jika berkarir di dalam satu instansi ya, karir kalian akan meningkat banget karena kalian dibutuhkan dalam pekerjaan kalian gitu. Jadi major key-nya itu sebenarnya kalian. Jadi kalau kalian tuh ngerasa karir kalian ini nggak aman, sebenarnya karir kalian itu cukup aman, dan kalian tuh diperhitungkan di dalam karir untuk masa mendatang, masa berlanjut, dan masa berlanjut. So aku bisa katakan bahwa di dalam kartu di Emperor nih, kalian tuh akan terus diandalkan gitu. Jadi akan selalu melihat kalian ini terus dimintain pendapat, terus dimintain tolong, terus dimintain energi perbaikan di dalam pekerjaan kalian, dan kalian terus akan di apa ya istilahnya itu,
Intinya mereka itu akan terus mengandalkan kalian di dalam pekerjaan kalian. Jadi kalau kalian ngerasa kalian nggak secure, nggak insecure ya, kalian aman-aman aja harusnya. Ditambah lagi sebenarnya dari kartu The Emperor ini tidak hanya stability, tapi kalian juga dituntut untuk lebih menggunakan logika ya, lebih dituntut untuk menggunakan akal, lebih dituntut untuk menggunakan banyak pengetahuan dan pemikiran kalian untuk berkembang gitu. Jadi jangan nunggu bola aja, tapi kadang kalian harus jemput bolanya juga. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini resonate gitu ya, atau ngerasa pembacaan ini tidak resonate, terus kalian ngerasa kayaknya aku nunggu aja deh ramalannya terjadi. Sebenarnya nggak juga begitu. Jadi kartu The Emperor ini hadir ya, kalian harus jemput juga bolanya. Inspire and action namanya. So kalau kalian sudah terinspirasi dan beraksi, aku yakin semesta akan membukakan jalan selebar-lebarnya buat kalian gitu. Ya teman-teman yang berzodiak Libra di luar sana, aku yakin semesta akan mempersiapkan banyak keberlimpahan, banyak kemudahan, karena Nine of Cups ini juga ngomongin tentang wishes coming true gitu. Ada kepuasan-kepuasan yang atasanmu akan rasakan karena kinerjamu ini bagus. Itu sih yang dilihat. Dan mungkin ada juga kepuasan-kepuasan yang datang dari bisnismu yang terus berkembang sampai-sampai kamu kewalahan menerima order gitu. Karena ngomongin Nine of Cups, kamu akan dipenuhi, kamu akan di contentment, kamu akan dibuat satisfaction oleh semesta dengan segala macam pencapaian yang sudah kamu lakukan sejari dulu. Jadi seakan-akan hidupmu ini sudah berubah 180 derajat daripada bulan-bulan kemarin ya. Inilah jawaban dari doa-doamu kata semesta di bulan Agustus ini. Ada kartu The Dog. Kartu The Dog ini menginisiasi tentang bagaimana kalian bisa mencari teman di dalam bisnis kalian, mencari teman di dalam pekerjaan kalian. Mungkin kalian sudah butuh mengandalkan orang lain di dalam bisnis kalian. Kalau kalian berasa bisa mengandalkan diri kalian sendiri, which is sebenarnya mungkin kartu dari The Dog ini menandakan ini sudah saatnya kalian cari partner dalam berbisnis atau mencari orang-orang yang bisa ngebantu kalian. Karena bisa aja sebenarnya kalian ngerasa mampu untuk menghandle ini semua, tapi secara fisik kalian bisa kayak overwhelming sebenarnya. Jadi mungkin saran dari semesta, karena kartu The Dog ini menginisiasi adalah teman atau menginisiasi tentang partner bisnis, kalian sudah harus mencari asisten mungkin, atau bisnis partner mungkin, atau bisa saja hubungan relasi kamu antar bisnis partnermu ini sudah sangat bagus ya, karena The Dog sendiri esensi dari kesetiaan juga. Jadi gitu. So jangan berpikir untuk mengganti partner lagi, atau jangan berpikir untuk merubah merubah partner bisnis yang saat ini sedang terkoneksi dengan dirimu. Itu udah paling bagus. Inisiasi juga dari kartu The Dog ini menandakan mungkin kalian harus lebih loyal lagi dengan perusahaan yang saat ini kalian jalanin ya, walaupun terlihat memang pressure yang ada sangat membuat kalian itu capek dan lelah gitu ya teman-teman. Oke. Mungkin di situ aja. Di dalam peruntungan kalau dibilang kekurangan uang harusnya tidak ada masalah di dalam situ. Tapi kalau kalian ngerasa pingin banget dapetin uang banyak di bulan Agustus, kalian punya caranya dan kalian tahu bagaimana harus melakukan itu. Ya, you never lack of money. Di dalam kesehatan kita punya Ace of Wands, which is di dalam kesehatan secara garis besar ya, kalian punya antusias bagus dalam merawat kesehatan kalian gitu. Kalau kalian ngerasa di bulan Agustus itu kayak terasa lelah, wajar, karena overworking ya, pekerjaan yang di pressure, energi yang di pressure di dalam tubuh kalian. Mohon maaf lahir batin, mengantuk. Menurut aku gini, di dalam kesehatan orang-orang yang berzodiak Libra ada baiknya untuk banyakin istirahat sebenarnya. Nggak usah terlalu antusias, walaupun sebenarnya antusiasmu ini membuat hidupmu jauh lebih berkembang secara mental gitu ya. Ada hal-hal baru yang kamu ciptakan dalam kehidupanmu dan ini membuat kamu tuh lelah sebenarnya. Membuat kamu kelelahan. Biasanya orang-orang Libra ini bakal sulit tidur karena dia terlalu berpikir besok ngerjain ini, besok ngerjain itu. Jadi so many things yang ada di dalam kepalanya yang membuat dia sebenarnya ini bisa aku bilang good things untuk kehidupan, tapi it's not good things untuk kesehatan. Terutama kita harus bisa merelaksasikan otak kita pada saat kita tidur. Gitu ya teman-teman. Kalau dilihat dari Ace of Wands, secara garis besar fisik kita akan aman-aman aja, mental kita juga akan aman-aman aja. Mungkin kita juga harus menurunkan kadar entusias kita terhadap satu hal yang kita mau di dalam hidup kita. Itu aja sih sebenarnya. Atau bisa saja Ace of Wands ini mengisyaratkan bahwa tubuh kita sedang butuh inspirasi.
sedang butuh liburan, sedang butuh hiburan, sedang butuh penghiburan antar mungkin hubungan dengan alam semesta, atau kita pergi liburan ke pantai, ke gunung, itu yang mungkin kalian butuhkan ya teman-teman. Itu saja mungkin, tapi kita akan lihat bagaimana si Lenormand-nya berpesan untuk kalian di dalam kesehatan itu. Ada the ship, ya definitely kalian butuh jalan-jalan sih sebenarnya, sekedar untuk merelaksasikan punggung, otak, pikiran, itu kalian butuh sih sebenarnya. Kayak sudah capek-capek kerja gitu ya, punya uang banyak, tapi once kalian pingin nikmati uang kalian sendiri itu kayaknya sulit gitu. Padahal ya tinggal beli tiket aja, tapi kenapa sih kalau harus ada kalian gitu? Why gitu? Ya, jadi kartu The Ship itu menandakan perjalanan yang memang kalian harus buat untuk merelaksasikan pikiran kalian dan mencari inspirasi bisnis-bisnis baru lagi gitu. Atau mencari inspirasi sekedar untuk menghilangkan rasa jenuh di dalam diri gitu ya teman-teman. Dan perjalanan-perjalanan ini akan membuat kalian jauh lebih rileks, jauh lebih mental clarity, jauh lebih bisa menghargai diri sendiri. Dan ya hasil-hasil dari kerja keras kalian pantas untuk merasakannya juga kan gitu ya teman-teman. Lakukanlah perjalanan-perjalanan jauh, dekat, ataupun whatever yang mungkin staycation di satu hotel yang mewah gitu. Itu memang kalian deserve to having that. Jadi jangan sepelekan efek dari liburan singkat itu bakal merelaksasi banget. Aku selalu bilang sama teman-temanku, kalau kamu suntuk ya coba aja kamu pergi ke satu tempat yang memang penuh dengan energi positif, contohnya hutan, gunung, lautan, atau staycation ke tempat-tempat yang memang magnificent, yang alam terbuka gitu. Staycation di tempat-tempat perkemahan itu bakal ngebantu banget energi kita boosting teman-teman ya. Oke. Di kartu percintaan kita punya The Star ya. Harapan-harapan kalian sebenarnya untuk dinikahi saat ini bisa saja tercapai, dan energi antara kamu dengan pasanganmu sebenarnya untuk menuju ke pernikahan sudah sangat terlihat jelas. Kartu The Star ini mengajak kamu berpikir dan mengajak kamu untuk lebih fokus ke dalam relationship kamu, bahwa aku rasa di energi kartu The Star ini banyak pencapaian yang kalian akan buat kamu antara kamu dengan pasanganmu. So memang kalau dilihat hubungan dari percintaan di dalam kartu The Star ini bakal ya sebenarnya kalau dibilang flat juga enggak, tapi kalau dibilang kalian itu sama-sama berharap untuk menuju ke satu jenjang pernikahan, which is sebenarnya itu tujuan kalian yang akan kalian dapatkan. Hanya saja mungkin kalau dilihat dari kartu The Star ini banyak juga drama-drama yang sudah kalian laluin gitu. Jadi untuk mendapatkan pernikahan ini juga nggak mudah. Mau nggak mau memang mungkin kalian harus menyelesaikan banyak drama-drama yang saat ini kalian dapatkan gitu. Ada rasa mungkin keterkakangan antara kamu dan dia, atau mungkin kamu sama pasanganmu itu melampaui banyak percobaan. Mungkin dulu ada trust issue yang bersifat perselingkuhan, dan sekarang kayak kalian tuh sedang menutup rapat-rapat itu dan mencoba lagi untuk memulai hubungan-hubungan yang lebih sehat dengan pasangan kalian. Jadi bisa saja kartu The Star ini isyarat dua makna ya, which is kartu The Star ini mengisyaratkan bahwa hubungan ini akan berhasil kalau memang kalian punya hubungan, dan which is mungkin kalian butuh banget menutup lembaran lama supaya hubungan ini lebih stabil di kemudian harinya gitu teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman yang berzodiak Libra ini sedang jomblo atau sedang menanti pasangan, sebenarnya kartu The Star ini bisa saja mengisyaratkan pasangan yang akan datang adalah orang terdekat kita sendiri gitu, orang-orang yang berada di lingkungan kita sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang Libra yang jomblo bisa mendapatkan pasangan di bulan Agustus nanti, atau bahkan lebih dari pasangan itu sendiri. Bisa saja life support, atau bisa saja gadun atau bisa aja kayak sugar mommy, sugar daddy gitu ya. Ya teman-teman, bercanda. Tapi memang kalau dilihat dari kartu The Star banyak hal yang bakal terlihat ini membuat hati kita damai ya, termasuk dalam pasangan kita, atau kita bakal mencintai diri kita lebih daripada orang lain mencintai kita. Dan mungkin orang lihat kita jauh lebih baik, maka orang cinta-cinta itu akan datang dengan sendirinya sih sebenarnya gitu ya teman-teman. Nah ada The Bucket di sini, which is kartu The Bucket ini menggambarkan happy surprises. Ada yang akan dilamar oleh pasangannya, atau mungkin pasanganmu yang
sedang menyusun rencana untuk surprising anniversary ini, kamu tanpa sangka-sangka dia membelikan kado-kado yang berharga gitu ya. Jadi mungkin ya yang kamu harapkan tentang pernikahan dalam hubungan ini memang akan terlaksana, dan ditambah lagi kartu The Bucket ini juga ngomongnya tentang kejutan-kejutan indah, kejutan-kejutan nyaman, kejutan-kejutan yang memang kamu inginkan dan kamu tunggu sedari dulu gitu ya. Jadi esensinya dari 3 kartu di depan kita ini, aku yakin sebenarnya saat ini mungkin banyak orang liberal-liberal juga yang sedang galau tentang bagaimana sih perkembangan hidup aku. Tapi aku yakin juga bahwa kartu The Emperor sama kartu The Dog ini menggambarkan kamu udah di jalan yang betul nih. Kamu udah di jalan yang tepat. Semesta mau kamu untuk loyal di jalan itu, dan semesta mau kamu untuk terus berusaha di jalan itu tanpa mengenal lelah dan menyerah. Itu yang mungkin kamu harus garis bawahi. Dan di dalam kesehatan mungkin juga semesta mau kita untuk bersantai sejenak. Jangan terlalu memikirkan hidup ini yang terlalu berat gitu ya. Sometimes kita juga butuh relaksasi dan berhahihi dengan teman-teman baru gitu ya. Dan juga ada dalam kartu The Star yang mengisyaratkan percintaan, maka semesta sebenarnya mau kita mencintai diri kita sendiri dan menutup semua lembaran lama untuk membuka lembaran baru dengan pasangan yang lama atau yang baru, terserah. Tapi memang kalau harapan-harapan kalian ada di dalam pernikahan, maka pernikahan itu bisa terjadi. Ada kejutan-kejutan bahagia yang juga semesta hadirkan. Secara garis besar, hidup di dalam bulan Agustus untuk orang-orang Libra adalah hidup dengan banyak keberlimpahan, hidup dengan banyak contentment, kepuasan, ada kesuksesan yang akan kalian raih, entah kesuksesan dalam bidang mungkin finance, atau mungkin dalam karir, atau di dalam apapun aspek-aspek kehidupan kalian yang kalian memang mau di dalam hidup, itu bisa hadir dengan mudah, ringan, dan menyenangkan ya teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku juga, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Konsultasi dengan aku murah kok ya. Terima kasih, thank you, namaste, salam kedamaian, bye bye from now.